Halo guys, jadi di video kali ini izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Sebelum itu, saya akan bertanya sedikit kepada kalian. Pernahkah kalian berpikir seandainya di sebuah masyarakat atau negara tidak ada hukum? Nah, bagaimana tuh? Jawaban kalian tentunya akan beragam. Mungkin ada yang menyatakan kehidupan masyarakat menjadi kacau, tidak aman, banyak tindakan kriminal, dan kondisi lain yang menunjukkan tidak tertib dan tidak teratur. Namun, mungkin juga ada di antara kalian yang menyatakan tidak adanya hukum di masyarakat atau negara aman-aman saja kok, tidak ada masalah. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian? Menurut Kranenburg dan TK Sabarudin tahun 1975, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Hukum yang berkeadilan adalah hukum yang ditetapkan dan dijalankan dengan adil. Artinya tidak ada tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Artinya negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan negara yang berdasarkan atas hukum. Artinya, semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan, atau kenegaraan harus didasarkan atas hukum. Nah, di video kelompok kami ini akan mengangkat sebuah kasus yang terjadi di Indonesia tentang seorang nenek yang dijatuhi hukuman secara tidak adil. Nah, bagaimana kronologi kasus tersebut akan kami tampilkan di video ini. Oleh karena itu, mari kita lihat video. Yes. Pose with the fans. Saat hukum terbelit begitu mudah, langit keadilan runtuh menimpa si lemah. Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Namun realitanya, hukum hanyalah aturan yang dijalankan tanpa melihat keadilan yang mungkin merenggut kebebasan atau hak seseorang. Dan inilah kisahku. Mari Pak. Dia Nisa los ini lah kan. Kira-kira siapa yang punya? Oh ini. Itu tadi yang disapa. Tuan Takur. Berarti dia orang terpandang di sini. Salah satu orang terpandang tong itu di sini. Luas sekali lahannya. Bah, iya. Nisa, lihat kok. Apa itu nak bikin? Yuri, apa itu nak bikin nak? Dia bukan juga orang mencuri kah? Yuri, bukan juga itu Paluka. Karena setahu saya tuh selalu kuji lewat sini. Nggak pernah kali lagi pekerjaan Tuan Takur begitu. Ya nggak beres gini. Lebih melapor ke Tuan Takur langsung. Yuk kapan di? Mending pergi ke melapor dulu deh. Saya takut saya nggak beres di sini. Ya ada apa? Begini Tuan. Waktu aku tarik jalan sama Nabila, sempat kuliah ada nenek cungkil-cungkil ke pohon coklat tak? Gimana itu? Di kebun tak yang ujung sana itu. Bersanda ada pekerja aku saya nenek-nenek. Kayaknya udah beres itu Tuan. Mungkin sebaiknya pergi ke cek deh. Iya, ayo kita cek deh. Sana Pak, di sana itu sana. Kayaknya peluk kami itu di mana itu? Di sana Pak. Oh, ayo pergi sana Pak. Itu di sana Tuan. Iya, itu di sana Tuan. Paluk kebetulan ini. Paluk kak. Paluk kebetulan kau tahu? Enggak Tuan, enggak. Itu apa itu? Mambil dari situ. Baru mau minta izin di kita. Anda paluk kau. Kau udah orang, telepon kau cepat polisi. Oh, iya, jangan gitu Tuan. Bukan ke Paluka. Paluk ini. Bukan ke Paluka. Iya. Bambang Lukmono, Hakim Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, Jawa Tengah, tak bisa menahan harunya membacakan putusan sidang dengan terdakwa Minah, seorang nenek berusia 55 tahun.
Nenek warga desa Dharma Keradenan, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas ini dituntut ke pengadilan oleh PT Rumpun Sari Antan 4 karena diduga mencuri 3 buah kakao. Namun sebelum sidang pengadilan ini, Nenek Minah sudah menjalani masa tahanan rumah selama 3 bulan. Dalam sidang ini, hakim menjatuhkan vonis pidana penjara selama 1 bulan 15 hari dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani terdakwa. Acara pidana mengadili 1. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa pidana penjara selama 1 bulan 15 hari dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah terdakwa jalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan hakim yang menjatuhkan pidana. Namun pihak jaksa penuntut umum menyatakan masih pikir-pikir terhadap putusan hakim. Pikir-pikir. Iya. Artinya gimana itu? Itu kan kalau pihak kejaksaan kurang dari separuh, kami wajib pikir-pikir. Ukurannya emang kayak gitu ya. Oke. Sementara usai sidang, para pengunjung sidang yang bersimpati secara spontan menyumbangkan uangnya kepada Nenek Minah untuk ongkos pulang ke kampungnya yang jaraknya sekitar 45 km dari pengadilan. Paluka betulan ini. Coba pegang aku dulu. Mau ke telepon polisi. Kenapa begitu? Ini bagian bawah. Bagian luar. Komat. Paluka. Kiri. Maju, Slay. Hitung apa ya terus di Jadi bisa luas nih lahan kira-kira. Iyo, apa tuh? Ini anak kasih tahu.